Oke, di 2 minggu terakhir Juni 2026 ini, kamu diminta untuk melakukan pengorbanan Pisces. Yang kamu korbankan ini adalah impian pribadimu. Atau kata kuncinya, impian pribadi. Your personal wish. Kamu harus korbankan. Hai Pisces, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading untuk Pisces couple, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di 2 minggu terakhir Juni 2026 ya guys. Oke, aku bicara dengan banyak Pisces sekaligus. Jadi nggak semua Pisces akan merasa cocok dengan apa yang akan aku sampaikan. Di bawah santai saja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan energi juga reversible atau vice versa dalam readingan ini guys. Kenapa bisa begitu? Karena aku bacakan untuk 2 orang sekaligus sebagai couple ya. Mungkin ini energi kamu Pisces, atau bisa jadi energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini guys. Orang yang sedang kamu fokuskan. Pacar atau tunangan atau suami atau istri atau selingkuhan atau mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dalam hidupmu membawa kisah unfinished business ya. Aku akan bukakan 10 kartu guys. 6 kartu pertama yang di cross akan membahas kisah di antara kalian berdua, dan 4 kartu terakhir yang vertikal berupa tips dan trik atau nasihat dari semesta tentang how to handle that story. Oke, because everything is story. Cancer Pisces. Oke, sorry guys. Eh, Udah itu aja. The first popping up The first popping up coming here, this is the Nine of Pentacles energy. Ray guys, Pisces, okay. um, Wish fulfillment. Kadang ingin kamu lakukan sendirian guys. Dan it's funny because this is romance reading for couple. Tapi kayak kamu pengen sendirian, Pisces. Ada plan yang ingin kamu wujudkan guys. Ada sesuatu yang menurutmu akan menjadi harapan yang terwujud menjadi kenyataan gitu deh. Tapi nggak melibatkan dia, nggak melibatkan pasanganmu ini. Sementara harusnya dia terlibat guys. Nah itu dia bedanya. Karena dalam couple pun ya masing-masing orang punya impiannya juga, nggak masalah ya guys. Bukan berarti kamu kalau udah couple maka impianmu haruslah impian pasanganmu. Enggak juga. Kamu punya impian pribadi juga gitu. Tapi Nine of Pentacles yang datang di sini aku rasa impian ini ingin kamu wujudkan pribadi aja gitu guys. Dia nggak usah terlibat, padahal seharusnya dia terlibat di sini. Kenapa bisa begitu? Nah itu dia yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu. Apakah kamu menyesal telah menikah Pisces? Apakah kamu menyesal karena sudah pacaran Pisces? Bisa jadi guys. Nanti deh kita lihat kenapa itu bisa begitu ya. Agak lain, anomali Pisces namanya itu. Oke, aku pikir readingan ini untuk Pisces yang dealing dengan all zodiac sign ya guys. Apapun zodiak orang yang sedang kamu fokuskan saat ini, kamu disambut dengan sangat baik sekali di sini Pisces. Oke, pakai red carpet guys. Oke, tapi ini adalah top 3 cross watcher atau 3 zodiak yang paling sering kepikiran sama kamu guys. Intip-intip energimu, kepo sama kamu, gak enak mamam, gak enak bobo gara-gara kamu. Yang pertama Pisces dealing dengan Scorpio guys, oke. Yang kedua Pisces dealing dengan Aquarius, dan yang ketiga ada Pisces dealing dengan Taurus ya. Nanti akan ada pesan khusus dari kurir khusus di video extended. Silahkan dicek bro untuk yang tertarik. Yuk kita mulai. The Oracle, oke. Masing-masing deck akan aku ambil satu saja sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Hai. Pisces. Apa katanya guys? Angelic assistance, divine guidance, loving support. Oke. Angelic assistance itu artinya semesta mendukungmu kayak gitu guys, atau ada asistensi yang datang dari semesta untukmu. Tadi mati lampu guys, sebentar aja sih, sejaman begitu. Jadi aku sempat tiduran. Terus hidup lagi, masih ada waktu bikin deh readingan Pisces gitu. Harusnya tidur aja tadi ya guys.
Lanjut aja harusnya tidurnya. Oke, apa katanya guys? The Rainbow Prince, Compensation, dan kemudian ada Perseverance. Aku terdiam karena aku tadi mau menguap Pisces. Bukannya sok menganalisa kartu ini guys. Enggak, pengen nguap gua. Oke. Yuk kita lanjut. Ini langsung deh, kayaknya bakalan ribet deh ini. Halo. The Rainbow Prince, Compensation, dan Perseverance. Satu lagi ada Angelic Assistant. Oh. Ini berarti kayak tentang mengalah deh Pisces. Kamu kayak diminta untuk mengalah guys. Kayak kamu akan mengorbankan impianmu dalam relationship ini. Lalu sebagai gantinya akan ada compensation atau perseverance untuk kamu katanya. Ten of Swords. Aha. Kayaknya Pisces masih tetap bersikeras guys. Ini dia compensation atau hadiah tadi ya. Ini langsung ditiban guys karena dia datang di center of the reading. Pasti langsung ditiban ya. Ini yang terhalang darimu saat ini karena kamu kayak pengen mewujudkan whatever is there, something that you really want, something that you really like, but it's personal guys. But in this story you cannot fulfill that for personal because you are couple right now with somebody. Could be like that, okay? Iya, nggak bisa guys, nggak bisa. Karena Ace of Pentacles yang datang ini atau apapun kompensasi akan kamu dapatkan setelah pengorbananmu ini penting untuk kalian berdua. Ten of Wands. Kayak misalnya ada tawaran deh guys dalam karirmu ya, kamu diminta pindah untuk keluar negeri guys. Jadi apalah ya, kayak membuka cabang baru di luar negeri atau di luar kota lah gitu ya. Dan kemudian itu mungkin 2 tahun 3 tahun. Sementara kalian mungkin sudah, ya kayaknya kamu jadi ibu deh bentar lagi. Sementara kamu kayaknya sebelumnya udah berencana guys dengan pasanganmu bahwa akan punya anak. Jadi kalau kamu tetap melanjutkan rencanamu punya anak, itu adalah keinginan berdua guys yang akan mendapatkan reward Ace of Pentacles, rezeki nih kayaknya, oke. Tapi kalau kamu mau mewujudkan impian pribadimu, kamu akan menunda hamil atau menunda punya anak demi mewujudkan karirmu. Karir itu adalah pribadimu, katanya itulah Nine of Pentacles tadi. Sementara kalau anak ini adalah keinginan bersama, that's the Two of Cups yang saat ini sedang miring menimpa the Ace of Pentacles. Nah kalau seandainya kamu mau Ace of Pentacles ini, ya berarti kamu harus memenuhi keinginan bersama dengan cara mengorbankan keinginan pribadi. Accepting the situation just the way it is, it's hard for you Pisces katanya, but you will be just fine guys. The Queen of Swords, Queen of Swords ke Queen of Cups. Kayaknya Pisces feminim ini guys, yang aku reading ini bisa laki-laki bisa perempuan ya, tapi ada pengorbanan deh yang harus kamu lakukan katanya. Dan keputusan mengenai kamu bersedia untuk melakukan pengorbanan itu harus sudah kamu sampaikan ke pasanganmu guys sebelum 30 Juni 2026. That's the angelic assistant is coming here, okay? This is the angelic assistant, berarti ada yang mengajari kamu untuk mengorbankan sesuatu guys. The Nine of Pentacles, divine guidance, dan kemudian loving and support. This compensation and perseverance ini yang I don't know guys what is that. Tapi kalau the Ace of Pentacles datang itu bikin manusia ketawa-ketawa di dunia ini guys. Bikin gembira banget, bahagia banget. Pentacles lah yang bikin manusia jatuh cinta sama dunia ini gitu deh ya. Dan kalau S-nya yang datang itu yang terbesar guys, yang bisa diberikan atau yang terbesar yang bisa digambarkan oleh tarot yang mau datang ke kamu ini, asalkan kamu siap untuk mengorbankan keinginan pribadimu ini katanya. The Queen of Swords datang di sini adalah persistence, kayak no, this is my once in a lifetime chance. This is the time for me to fulfill my wish. Oke, aku nggak akan melakukan pengorbanan apapun. Aku akan tetap ke the Nine of Pentacles. Kayak begitu kamu saat ini. Let me do the Queen of Swords. Thank you. Kalau gitu kenapa kamu menikah Pisces? Dari awal harusnya nggak usah.
Masa lu nggak bisa kenal diri lu sih Pisces? I'm a very independent person. I have so many things I wanna do in my life. Um, Whatever that I wanna do in my life, it requires no person around me. Masa kamu nggak bisa sih membayangkan itu sebelumnya? Itulah kebanyakan yang terjadi di dunia ini ya guys. Oke, makanya banyak orang yang bilang aku mengorbankan banyak hal. Kamu pernah lihat nonton film itu nggak Pisces? Jadi ada seorang ibu-ibu. Jadi dia ya ceritanya ibu rumah tangga ikut suami lah gitu. Film luar guys, film luar, oke. Dan kemudian dia selalu support suaminya ini, selalu support suaminya ini begitu. Tapi suaminya nggak keberesan guys, nggak bener gitu. Buka usaha, usaha gagal. Pindah kota, memulai hidup baru. Di kota baru pun berantakan, terlilit utang apa segala macam. Sampai dia tuh marah banget si perempuan ini begitu. Dia membahas tentang begitu banyak hal yang dia korbankan eh, karena menikah dengan suaminya ini. Padahal dia sebenarnya pengen jadi dokter dan dia pinter gitu guys ya. Dan kemudian dia nggak kuliah gitu karena harus langsung menikah dan kemudian langsung punya anak. Kemudian uang butuh banyak jadi dia nggak bisa melanjutkan kuliahnya. Jadi banyak impian yang terkubur dan dia komplain gitu guys ke suaminya. Sampai suaminya terdiam mendengarkan. Film apa gitu lupa aku. Nah, if you okay, this is in the past gitu ya. Why we are talking about this now begitu, tapi barangkali ada Pisces yang melipir ke sini guys. You are still single right now. Kamu harus kenal guys dirimu siapa ya. Jangan mengikuti belief system, old belief system yang mengatakan ini harus begini, begini urutan dalam hidup, begini. No. You know what you want in your life. Oke, jadi kalaupun kamu akhirnya akan siap untuk harus berkorban dengan keinginan pribadimu, mengorbankan keinginan pribadimu guys, that's the consequence for any kind of decision that you already made in your life. Jadi nggak usah komplain guys, nggak usah komplain. Lu bebas lakukan apapun di dunia ini, tapi lu harus siap sama konsekuensinya. Lu bebas nikah muda, tapi lu lihat lu siap sama konsekuensinya. Lu bebas nggak menikah, tapi kamu siap sama konsekuensinya. Macam-macam guys, setiap orang berhak bikin keputusan. Segala keputusan yang kita bikin dalam hidup kita, ingat konsekuensinya dan bertanggung jawablah sama konsekuensinya. Itu pola pikir jangka panjang, oke? I think you never expecting that this is will coming to your life mengenai pengorbananmu ini, but it is the time Pisces. 2 minggu terakhir Juni 2026 ini katanya kamu harus segera mengikhlaskan whatever idea, whatever expectation that you have personal right now, because you cannot do that anymore. You need to bury it in the deepest mind that you can access. Kayak nggak bisa guys. Tapi jangan khawatir Pisces, God is good. Penggantinya akan diberikan untukmu tentunya. Karena the Two of Cups ini datang tegak guys bersama dengan the Ace of Pentacles. Pengorbanan kamu ini akan mendatangkan reward yang besar sekali, tapi untuk berdua sebagai couple. That's the consequence I mentioned before Pisces. Kamu harus lebih dewasa guys dalam menerima kenyataan seperti ini. Because once you sign agreement based on old belief system, kamu itu ketinggalan di belakang guys, atau kayak terpenjara dengan ketentuan old belief system juga. That's the consequence. You have to accept that. Karena itulah kartu nasihat pertamamu adalah accepting as a sword the situation just the way it is. Why? Because you cannot be like this forever Pisces. Komplain, marah, persistent. Mau sampai kapan? Ada impianku, ini impianku dari kecil. Kalau ini impianmu dari kecil, harusnya dari dulu kamu pastikan kamu fokus ke impianmu yang dari kecil, bukannya melipir kemana-mana. Ya enggak? Nah, kamu kan melipir ini. That's why this is couple reading.
Jadi yang menjadi penghalang antara kamu dengan impian pribadimu itu adalah pernikahanmu guys, atau hubungan yang kamu jalani saat ini, apapun bentuknya. You want these things, so you need to be responsible about these things. Sword. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kamu, Pisces couple, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan romance untuk 2 minggu terakhir Juni 2026. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Pisces. Thank you very much. Dadah guys.